Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, duduk ke sini akan menyimpulkan buku tentang dakwah, toleransi, dan perdamaian. Dikarang oleh Ridwan Abidal. Bab 1. Ridwan Ababil. Ya, Ridwan Ababil. Bab 1, yaitu misi dan tanggung jawab dakwah. Misi dakwah kepada seluruh umat manusia telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Hal ini tertuang di dalam surat Saba ayat 28. Agama Islam adalah universal untuk seluruh manusia. Aturan Islam tidak hanya diberlakukan bagi kaum muslimin semata, akan tetapi ia berlaku universal bagi seluruh umat muslim. Karena itulah Islam telah mewajibkannya. Bab 2. Menggolongkan manusia menurut Al-Quran. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana konsep dakwah dan hakikat toleransi yang dikembangkan di dalam Islam, umat muslim dibagi menjadi 3 golongan. Zalimah li nafsih, yakni sebutan bagi orang-orang muslim yang taksir, kurang beramal dalam sebagai kewajibannya. Yang kedua, muqtasid, yakni mereka yang taat kepada Allah tanpa melakukan kemaksiatan. Sabiqun bil khairat, yakni menjalankan kewajiban dari Allah dan menjauh larangan-larangannya. Yang ketiga, bab 3, konsep dakwah dan toleransi umat beragam. Kewajiban berdakwah di tengah-tengah masyarakat adalah suatu kepastian dan sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim tanpa halangan suatu apapun. Berdakwah kepada seluruh umat untuk lebih memahami kedudukan antara misi dakwah dan bersikap toleran terhadap umat beragam yang non-muslim. A. Islam mensyariatkan seorang dai untuk berdakwah kepada umat non-muslim. B. Islam mensyariatkan berdebat dengan non-muslim. Islam mengajarkan sikap toleran kepada umat non-muslim. Yang keempat, potret hidup toleran di bawah naungan Islam. Toleransi Islam di atas tercermin dalam sebuah ayat Al-Quran yang mengulas keharusan seorang anak untuk tetap memperlakukan kedua orang tua yang baik. Allah Ta'ala berfirman pada Quran surat Luqman ayat 15. Sikap toleransi ini ditunjukkan pula oleh Rasulullah ketika berhubung dengan ahli kitab. Beliau senantiasa berkunjung kepada mereka untuk memberikan penghormatan. Bab 5, Islam menjawab keliruan dan kesalahpahaman. Ada beberapa ayat yang dianggap sebagai ayat pemisah
hubungan umat Islam dan non-Muslim. Ayat-ayat yang dimaksud pada Quran Surat Al-Imran ayat 28 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Mereka berkata, bukankah ayat-ayat tersebut telah melarang secara tegas mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dan memberikan rasa kasih sayang kepada mereka karena tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Al-Quran memerintahkan untuk mengambil sikap permusuhan dan perang kepada non-Muslim. Bab 6. Umat Islam sikapnya dikala mayoritas, nasibnya dikala minoritas. Alangkah lucu di zaman ini betapa banyak para pendusta justru dipercaya menjadi penguasa dan pengendali negara, sedangkan orang jujur dan amanah justru didustakan, diingkari dan diasingkan. Tragisnya munculnya ruwaibidah, yaitu orang-orang bodoh yang tidak berkompetisi